Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan di bab hukum dasar dan perhitungan kimia, di mana pada bab ini saya akan bagi menjadi dua video. Video pertama yang akan membahas tentang hukum dasar dan hukum-hukum dasar kimia dan perhitungan, dan kemudian video berikutnya khusus membahas tentang stoikiometri. Apa yang kemudian kita pelajari tentang hukum dasar kimia dan perhitungan, kita akan mulai memasuki bagian yang paling menarik pada kimia, yaitu melakukan implementasi dari hukum-hukum, terutama bagaimana aplikasinya dalam sebuah perhitungan. Nah, kita lihat terlebih dahulu, semoga Anda masih ingat terkait dengan atom. Dan kita tahu bahwa berdasarkan teori, atom ini memiliki beberapa subpartikel yang sangat berpengaruh terhadap keberadaannya. Subpartikel yang pertama adalah elektron. Elektron ini merupakan subpartikel yang memiliki muatan negatif, tapi kemudian masanya sangat-sangat kecil bila dibandingkan dengan subpartikel yang lain, sehingga bisa kita abaikan. Selain elektron, kita juga tahu ada neutron, dan ini merupakan penemuan terakhir, yaitu berdasarkan Chadwick, mengingat adanya massa pada eh, sebuah atom yang dipengaruhi oleh neutron ini. Neutron berdasarkan namanya berarti dia memiliki muatan netral, namun dia memiliki massa. Kemudian proton, dan ini merupakan sama-sama berada di dalam inti dari atom, yaitu bermuatan positif dan jumlahnya akan sama dengan elektron untuk setiap atom netral. Jika atomnya bermuatan positif atau negatif, maka ini tentu akan ada perbedaan pada jumlah elektron dan proton. Neutron dan proton merupakan sebuah subpartikel yang memiliki massa lebih besar dibandingkan dengan elektron. Kalau kita bandingkan massa neutron dan massa proton, ya, massa proton dengan elektron itu jauh lebih besar, yaitu sekitar 1260 kali lipat daripada elektron. Dengan kata lain, jika kita melihat sebuah stadium, ya, stadium terbesar, itu mungkin diibaratkan stadiumnya itu merupakan sebuah atom, dan Anda letakkan kelereng di atas lapangan, maka kelereng itu adalah elektron. Jadi sangat-sangat tidak terlihat, ya. Oleh karenanya, kita menghitung berat dari atom itu sangat berpengaruh dari neutron dan proton. Namun bukan berarti elektron ini tidak memiliki peranan, karena elektron ini merupakan sebuah hal yang penting terutama di dalam reaksi kimia. Dan ini akan mempengaruhi ditunjukkan jumlah elektron ini dalam identitas nomor atom. Dan kita biasanya menggunakan nomor atom ini pada konfigurasi elektron. Bagaimana dengan neutron dan proton? Ini ditunjukkan pada nomor massa. Dan nomor massa ini sangat penting, akan kita bahas pada saat berbicara hukum dasar kimia dan perhitungan. Nomor massa sesungguhnya yang kita lihat adalah massa atom dari sebuah atom, ya, yang disebut dengan relatif. Apa yang disebut dengan massa atom relatif? Yaitu sebuah massa atom di mana merupakan perbandingan terhadap 1/12 kali massa atom karbon. Karena massa atom 12C ini termasuk massa atom yang cukup stabil. Jadi, nomor massa yang Anda lihat pada tabel periodik merupakan massa atom relatif yang diperoleh dari massa satu atom X, contohnya, dibagi dengan 1/12 kali massa atom dari 12 karbon, ya. Nah, sekarang atom itu kemudian katakanlah dia bisa membentuk sebuah senyawa. Nah, karena membentuk sebuah senyawa, maka kita perhatikan dia akan membentuk molekul. Molekul-molekul ini merupakan gabungan dari unsur-unsur atau yang kemudian memberikan massa yang berbeda. Maka jika kita bayangkan atom-atom ini bergabung menjadi senyawa, menjadi molekul, maka kita akan dapatkan yang disebut dengan massa molekul relatif. Nah, apa itu massa molekul relatif? Nah, massa molekul relatif ini berarti adalah sebuah massa yang diperoleh dari penjumlahan atom-atom penyusunnya, ya, penjumlahan dari atom-atom penyusunnya. Contoh sederhana misalnya seperti oksigen. Oksigen itu memiliki unsur O2, molekulnya O2 berarti dia terdiri dari dua atom oksigen. Massa satu atom oksigen sama dengan 16. Berarti kalau massa senyawa oksigen merupakan 2 kali 16. Ya, ini contoh sederhana.
Nah, kemudian kita lihat berikutnya adalah persamaan reaksi. Jadi, di dalam hukum dasar kimia, dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah kita memperhatikan adanya reaksi-reaksi kimia yang menunjukkan perubahan kimia. Perubahan kimia ini ada bereaksi yang berubah menjadi produk. Maka dalam persamaan reaksi kita bisa tunjukkan bahwa reaksi-reaksi ini bereaksi membentuk sebuah produk dituliskan dalam persamaan yang Anda bisa lihat di layar. Di sebelah kiri kita sebut dengan reaktan, kemudian diletakkan tanda panah untuk menunjukkan perubahan yang terjadi dan perubahan ini menjadi sebuah produk. Bagaimana kemudian kita lihat ada peraturan atau aturan-aturan yang harus kita jaga dalam menuliskan persamaan reaksi. 1. Penulisan rumus kimia dari zat-zat bereaksi dan zat reaksi harus benar. Tidak boleh tidak tepat, tidak boleh salah. Kemudian yang kedua, kita akan memasuki bagaimana implementasi dari hukum Dalton, yaitu apa yang bereaksi itu akan sama dengan yang dihasilkan, ya, memenuhi hukum Dalton. Jumlah atom bereaksi akan sama dengan jumlah atom zat hasil reaksi. Yang ketiga, menyetarakan reaksi tidak boleh mengubah rumus kimia yang terlibat. Namun kita hanya bisa menyetarakan dengan meletakkan koefisien reaksi di depan rumus kimia. Peranan dari koefisien ini berarti adalah dia melipat gandakan keberadaan dari atom-atom tersebut. Contoh sederhana, di sini saya akan mencoba untuk menuliskan bagaimana jika kita mendapatkan magnesium yang bereaksi dengan oksigen. Magnesium memiliki rumus molekul, yang memiliki rumus senyawanya adalah Mg, karena dia merupakan sebuah senyawa murni. Bereaksi dengan oksigen, di mana oksigennya adalah O2, membentuk magnesium oksida, yaitu senyawanya MgO. Maka ketika kita diminta untuk menuliskan reaksinya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menuliskan terlebih dahulu apa yang berperan sebagai bereaksi. Nah, kita coba tuliskan sekarang bahwa magnesium di sini sebagai Mg, Mg sebagai bereaksi atau reaktan. Kita tulis di sebelah kiri Mg, kemudian direaksikan, kita tulis dengan tanda panah, ditambah dengan oksigen. Berubah atau membentuk mengalami perubahan kimia menjadi magnesium oksida, maka perubahannya ditandai dengan tanda panah, kemudian kita tuliskan MgO. Nah, berdasarkan hasil dari aturan yang sebelumnya dibahas bahwa jumlah atom di sebelah kiri atau jumlah atom sebelum reaksi akan harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Kita lihat di sini atom di sebelah kanan, ya. Atom di sebelah kanan, atom Mg di sebelah kanan ada 1. Kemudian di sebelah kiri atom Mg juga ada 1. Nah, kita perhatikan sekarang bagaimana di sebelah kiri selain Mg juga ada O2. O atau kemudian oksigen di sebelah kanan dia memiliki 2 atom, sedangkan di sebelah kiri dia hanya ada 1. Maka berdasarkan aturan kita bisa menuliskan koefisien untuk menyamakan atau dengan kata lain mengalihkan keberadaan dari atom tersebut. Di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2, maka untuk bisa menyetarakannya kita harus menuliskan angka 2 agar diperoleh oksigennya menjadi 2. Nah, namun kita perhatikan karena penulisan koefisien itu di depan senyawa, perubahan tidak hanya terjadi pada oksigen, tetapi juga terjadi pada magnesium. Oleh karenanya, magnesium di sini di sebelah kiri menjadi 2, maka di sebelah kanan juga harus 2. Maka caranya bagaimana? Kita simpan di sini sebagai koefisien. Maka kita lakukan pengecekan ulang, ya, pengecekan ulang di sini dengan reaksi yang baru 2Mg ditambah O2 menjadi 2MgO. Apakah ini sudah setara atau belum jumlah-jumlah atomnya?
Kita lihat di sini, Mg di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan, Mg juga sudah ada 2. Kita kemudian perhatikan lagi, oksigennya di sini ada 2. Di sebelah kanan juga sudah terdapat ada 2. Maka reaksi ini sudah setara. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk menyetarakan sebuah persamaan reaksi. Berikutnya, kita coba untuk menuliskan kembali bagaimana jika ada gas hidrogen yang bereaksi dengan oksigen membentuk air. Maka kita coba dengan cara yang sama, ya. Untuk A, kita lihat bahwa bagaimana agar gas hidrogen bereaksi dengan O2 membentuk air. Air memiliki rumus molekul yaitu H2O. Maka kita bisa pertama tuliskan sebagai pereaktan adalah H2, kita reaksikan dengan O2, kemudian menjadi H2O. Nah, ketika H2 dengan O2 kita reaksikan menjadi H2O, maka kita harus melakukan pengecekan berapa jumlah atom, ya, apakah sudah sama atau belum. Di sebelah kiri kita mendapatkan atom H dan ada atom oksigen. Di sebelah kanan juga ada atom H dan atom oksigen. Atom kiri dan atom kanan, ya, pembentuknya sudah sama, tinggal kita hitung jumlahnya. Di sebelah kiri sudah ada 2, di sebelah kanan juga sudah ada 2. Namun di sini terjadi perbedaan pada oksigen. Di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan ada 1. Maka caranya yang bisa kita lakukan adalah yaitu dengan melakukan, ya, perkalian. Ya, perkalian ini boleh Anda lihat kalau kita mengalihkan 2, ya, mengalihkan 2 di depan H, dikata kalikan dengan 2, maka akan terjadi perubahan pada H2. Ya, perubahan pada H2 nanti akan berubah kembali. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita boleh mencoba mengalihkan, ini adalah terikat, komponen oksigen ini terikat, variabel terikat. Kita merubah oksigen, maka akan merubah juga hidrogen. Maka untuk lihat di sini, HO2 ini merupakan variabel bebas. Karena dia merupakan variabel bebas, sebetulnya koefisiennya tidak akan, perubahan pada koefisiennya hanya akan berpengaruh pada oksigennya. Maka saya akan coba untuk mengalihkannya, ya, bukan dengan 2, tetapi saya akan kalikan di sini dengan 1/2. Ya, ketika saya kalikan di sini 1/2, maka Anda akan bisa dapatkan jumlah oksigen di sini menjadi 1. Di sini kita perlu melihat bahwa bisa jadi koefisien itu tidak hanya dalam bentuk bilangan bulat, tapi juga bisa dalam bentuk pecahan. Namun, kita bisa juga merubah pecahan tersebut menjadi sebuah bilangan bulat dengan mengalihkan pada penyebutnya. Karena di situ 2, maka kita bisa kali semua koefisiennya dengan 2, sehingga hasilnya kita dapatkan adalah 2H2 ditambah dengan O2, kemudian menjadi 2H2O. Maka reaksi ini sudah setara. Soal yang kedua yaitu ketika Anda diminta untuk mengerjakan bagaimana gas propana. Nah, gas propana itu merupakan salah satu deret homolog di mana gas propana itu terdiri dari 3 atom karbon dan memiliki hidrogen. Jumlah hidrogennya itu sebanyak 8. Nah, dari mana 8? Bisa dicoba ya, 1, 2, 3. Setiap atom karbon harus memiliki 4 tangan, maka kita hitung satu atom, ya, satu tangannya itu ditandahkan dengan hidrogen yang terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, C3H8 ini kemudian direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah CO2 ditambah dengan air H2O. Nah, kita perhatikan bagaimana cara kita untuk menyetarakannya. Sama cara seperti yang tadi sudah kita lakukan, yaitu menghitung jumlah atom di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita identifikasi ada C, ada H, dan ada O. Di sebelah kanan juga ada C, ada H, dan ada O. Di sebelah kiri kita lihat C-nya ada 3. Di sebelah kanan C-nya ada 1. Maka kita bisa mencoba untuk mengalihkannya dengan angka 3. Ya, kita tulis angka 3 di sini, maka di sana kita dapatkan ada 3 atom karbon. Kemudian H-nya di sebelah kiri ada 8, sedangkan di sebelah kanan H-nya hanya ada 2. Maka karena dia ada 2, supaya bisa sama, kita kalikan dengan 4 sebagai koefisiennya. Perhatikan
Yang berikutnya adalah oksigen. Di sebelah kiri, oksigennya merupakan sebuah unsur bebas, dia ada 2. Sedangkan di sebelah kanan, oksigen terikat pada senyawa. Kita lihat di sini berapa jumlah atom oksigennya. Nah, mohon dipastikan Anda melihat bahwa koefisien ini menunjukkan jumlah dari senyawa. Karena dalam satu senyawa terdapat 2 atom oksigen, maka pada 3 senyawa terdapat 6 ditambah dengan 4. Atau ada 10 atom oksigen. Supaya sama, karena di sini 2, maka kita tulis dengan angka 5 pada persamaan untuk menunjukkan kesamaan menyetarakan jumlah dari oksigen. Nah, reaksi ini sudah setara. Nah, kita coba lihat berikutnya adalah bagaimana menyetarakan sebuah reaksi yang sudah ditunjukkan di depan. Cara yang sama, kita identifikasi terlebih dahulu atom-atom sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri kita punya atom Ca, kemudian ada C, ada O, ada H, dan ada Cl. Ada 5 atom yang terlibat. Di sebelah kiri juga sama, Ca, C, O, H, dan Cl. Nah, sekarang kita hitung, kita identifikasi. Ca di sebelah kiri ada 1. Di sebelah kanan juga ada 1. Kita hitung sebelah kiri ada C-nya di sini ada 1. Di sebelah kanan C-nya di sini juga sudah ada 1. Sementara ini masih setara. Lihat oksigen. Oksigen di sebelah kiri ada 3. Sedangkan di sebelah kanan oksigennya di sini 1, di sini 2. Berarti sudah ada 3. Lantas bagaimana dengan H? H di sini 1, di sebelah kanan ada 2. Karena dia ada 2, maka kemudian kita harus menyimpan koefisiennya pada H di sini supaya sama. Sehingga kita tuliskan koefisiennya jadi 2. Oke, supaya terlihat saya ganti warna 2 ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini akan terjadi perubahan dengan Cl. Karena sudah kita letakkan koefisiennya, maka Cl di sini terdapat ada 2. Di sini juga sudah 2, maka reaksi ini sudah setara. Jadi penyetaraan reaksi ini adalah kita cukup menyimpan angka 2 pada HCl. Ya, itu cara untuk menyetarakannya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum dasar yang pertama. Hukum dasar yang pertama itu dikenal dengan hukum Lavoisier, di mana hukum Lavoisier ini merupakan sebuah hukum terkait dengan kekekalan massa. Apa yang dimaksud dengan kekekalan massa? Kekekalan berarti tetap, konstan. Ya. Dalam satu kalimat kita bisa buat kesimpulan bahwa massa zat sebelum reaksi itu akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Artinya tidak ada yang hilang, tidak ada yang muncul tiba-tiba dan tidak ada istilah korupsi gitu ya. Contoh sederhana dalam hukum kekekalan massa ini adalah ketika saya membuat sebuah sandwich rencananya, di mana saya buat dari 2 cracker. Ya. 2 cracker boleh Anda lihat seperti malkis atau apapun itu. Kemudian 2 cracker ini saya tambahkan 1 buah marshmallow. Tapi ternyata bagi saya tidak cukup kalau hanya 1 buah marshmallow, kemudian saya tambahkan 3 batangan coklat. Maka apa yang akan saya dapatkan adalah saya akan dapatkan satu sandwich yang isinya coklat dan marshmallow. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya keju ya. Di sini Anda tidak akan menemukan keju karena di awal Anda tidak tambahkan keju. Di sana juga Anda tidak dapatkan kacang karena di awal pada sebelum reaksi Anda tidak tambahkan kacang. Itu adalah hukum kekekalan massa. Dalam istilah kimia, kita boleh buat ini dalam bentuk senyawa, kita presentasikan dalam bentuk senyawa. Misal, saya buat supaya agak sedikit mirip di sini, crackers, ini saya buat CQ. Ingat, CQ itu berarti crackers ya. Kemudian marshmallow, satu tanda huruf besar dan huruf kecil menunjukkan ini tetap satu elemen. Kemudian 3CH, maka akan saya buat bentuknya dalam bentuk seperti ini. Menjadi satu buah, 2 crackers, marshmallow-nya 1, dan 3 batangan coklat. Itu adalah hukum Lavoisier. Nah, hukum berikutnya adalah hukum perbandingan tetap, di mana hukum perbandingan tetap ini dikemukakan oleh Joseph Proust.
Apa yang disampaikan oleh Joseph Ross bahwa setiap senyawa itu tersusun dari unsur dengan komposisi tertentu. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari dua senyawa, maka sebetulnya masing-masing memiliki komposisi tertentu. Contoh misalnya, saya akan lihat pada sebuah contoh soal di mana soal ini menunjukkan hukum perbandingan tetap. Kita perhatikan ada belerang. Ya. Belerang merupakan sebuah unsur senyawa yang berupa senyawa murni. Kemudian senyawa murni ini bereaksi dengan oksigen. Ya. Ingat ketika bereaksi dengan oksigen, maka ini bukanlah sebuah atom ya, karena oksigen itu berada dalam keadaan murninya itu berupa sebuah senyawa biner. Membentuk oksida belerang. Dari namanya kita tahu dia sebuah oksida kemudian belerang. Katakanlah kita tidak tahu komponennya seperti apa, maka Anda boleh tulisnya dalam bentuk seperti ini. Belerang ya, ditambah dengan oksigen menjadi belerang oksida. Ternyata perbandingan massa belerang dan oksigen, perbandingan massanya perbandingan massa belerang dibandingkan dengan oksigen itu adalah sebanyak 2:3. Sebanyak 2:3. Nah, pertanyaannya adalah jika dicampurkan 8 gram belerang dengan 9 gram oksigen, hitung berapa gram oksida belerang yang bereaksi. Jadi kalau saya campurkan di sini 8 gram belerang dengan 9 gram belerang, berapa belerang oksida yang terbentuk? Nah, perbandingan massa belerang oksida pada belerang dan oksigen pada belerang oksida di sini adalah 2/3. Dengan kata lain, ya, kalau saya bisa membuatnya dengan runut, berarti di sini katakanlah saya buatnya S, ya. Di situ S-nya 2, O-nya 3. Ya. Atau kita boleh coba cara yang lain supaya lebih mudah adalah kita mencoba untuk menggunakan perbandingan tersebut. Jadi, berdasarkan perbandingan ini, jika semua kita buat permisalan, kita buat asumsi, jika semua belerang atau 8 gram ya, semua belerang itu bereaksi, maka berapa oksigen yang akan bereaksi? Nah, kita lihat di sini, jika saya punya 8 gram dan ke semua 8 gram ini bereaksi, maka dia membutuhkan berapa oksigen. Ya. Berdasarkan perbandingan tersebut, belerang dengan oksigen itu berbanding 2:3, maka kita bisa lihat bahwa jumlah oksigen yang dibutuhkan jika punya 8 gram adalah 8 gram dikali 3 dibagi 2. Ya. Kenapa dikali 2? Karena ini 8 gram, ini gram belerang, yang ini 2/3 adalah belerang, dan yang ini adalah oksigen. Maka kita bisa dapatkan sesungguhnya di situ kita bisa dapatkan ada 12 gram oksigen. Jadi untuk 8 gram belerang membutuhkan 12 gram oksigen. Sedangkan yang tersedia di sana itu hanya 9 gram. Maka belerang ini sudah dipastikan tidak akan bereaksi sepenuhnya. Nah, sekarang berapa sebetulnya kalau oksigen semuanya yang bereaksi? Nah, jika semua oksigen bereaksi, maka dengan cara yang sama kita bisa menggunakan perbandingan tersebut 9 gram dikali 3/2, maka dia membutuhkan 6 gram belerang.
Sedangkan yang ada di sini belerang yang dibutuhkan 6 gram, yang tersedia 8 gram, berarti gram belerang ini berlebih. Karena gram belerangnya berlebih, maka yang akan bereaksi sebetulnya adalah oksigen. Berlebih, zat yang berlebihnya sebanyak 8 dikurangi 6, yaitu sebanyak 2 gram belerang. Nah, 2 gram belerang ini berlebih. Pertanyaan yang pertama di sini ditanya terkait dengan gram oksida yang terbentuk. Karena yang terbentuk ini hanya 6 gram ya, hanya 6 gram, maka kita bisa menghitung karena yang terbentuk dari belerang oksida ini sama, massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. Jika di sini yang bereaksi 6 gram dan bereaksi dengan 9 gram, maka jumlah belerang oksida itu akan sama dengan 6 plus 9 gram atau sebanyak 15 gram. Itu adalah penyelesaian untuk soal contoh dari Joseph Proust terkait dengan hukum perbandingan tetap. Hukum berikutnya yaitu hukum Dalton terkait dengan hukum perbandingan berganda. Menurut Dalton, hukum perbandingan berganda adalah sebuah hukum yang menunjukkan seperti dilihat pada contoh senyawa yang terbentuk antara nitrogen dan oksigen bisa memiliki pembentukan nitrogen oksigen NO, kemudian juga bisa membentuk NO2 di mana bisa dilihat di sini ada N2O, N2O4, N2O5. Maka berdasarkan hukum perbandingan berganda, ketika dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa, maka massa unsur tersebut berada dan berbanding dalam bilangan bulat sederhana. Nah, ini contoh dari hukum perbandingan berganda. Hukum berikutnya adalah hukum Gay-Lussac, yaitu terkait dengan hukum perbandingan volume. Berbicara tentang volume sangat berpengaruh terhadap temperatur dan tekanan. Maka volume yang dimaksud adalah volume yang berada pada tekanan dan temperatur yang sama. Jadi berdasarkan hukum penemuan dari Gay-Lussac bahwa setiap gas jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas hasil reaksi itu akan berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Contoh saya punya di sini sebuah spiritus sebanyak 100 ml, di mana spiritus itu merupakan campuran dari metanol dan etanol dibakar secara sempurna. Ingat, jika Anda menemukan kalimat dibakar, berarti dia bereaksi dengan oksigen. Ternyata dia diperlukan 270 ml oksigen. Nah, jika reaksi pada campuran metanol dan etanol ini ditunjukkan berdasarkan reaksi tersebut, tentukan komposisi dari metanol. Ya, cara pertama kita akan coba membuat pemisalan. Anda boleh membuat misalnya salah satu unsur, ya salah satu senyawa sebagai asumsi X. Misal saya gunakan asumsi sebagai X di sini adalah etanol. Volume dari etanol di sini adalah X dan kemudian volume dari metanol adalah 100 min X. Dari mana 100 min X? Dari kalimat 100 ml yang merupakan campuran dari metanol dan etanol. Jadi jika etanol yang saya buat asumsi X, maka metanolnya akan 100 min X. Kemudian kita tulis reaksi di mana reaksi yang pertama adalah CH3OH dibakar dengan 3O2 menjadi 2CO2 ditambah 4H2O. Kemudian reaksi kedua C2H5OH ditambah 3O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Kita bosukkan asumsi-asumsi ini karena dalam temperatur dan tekanan yang sama, maka saya bisa buat di sini ini sebagai X. Kemudian berdasarkan perbandingannya, ya, mohon maaf, ini 100 min X ya. Ini 100 min X, kemudian yang etanol di sini X.
X, kemudian berdasarkan perbandingan koefisien, di mana koefisiennya adalah 3 dan ini 1, 3 berbanding 1 dikali X, dan kemudian yang ini akan menjadi 3/2 dikali 100 min X. Itu adalah volume dari oksigen. Nah, berdasarkan soal, kita dapatkan informasi bahwa oksigen total yang dibutuhkan sebanyak 270. Berarti jumlah oksigen dari reaksi pertama, yang ini, dengan oksigen dari reaksi kedua itu berjumlah 270 ml. Maka kita tulis 3/2 dikali 100 min X, kemudian kita tambahkan dengan 3X itu sama dengan 270 ml. Maka kita coba untuk melakukan sebuah persamaan reaksi ini diselesaikan. Kita dapat di sini menjadi 300 ya, 300/2 berarti 150 dikurangi 3/2X ditambah 3X sama dengan 270. Kita pindahkan 150 ruasnya, maka kita dapat min 3/2X ditambah 3X sama dengan 270 ditambah 150. Dari sini kita dapat hasilnya bahwa 270 ditambah 150, karena di sini positif, ya di sini positif, maka kemudian di sini menjadi negatif. Artinya 270 dikurangi 150 sama dengan 80. Mohon maaf, 270 dikurangi 150 adalah 120. Di sini kita dapat 120, kemudian min 3/2 min 3X ditambah 3X, kita bisa sederhanakan. 3X kita buat menjadi penyebut menjadi min 3X/2 ditambah 6X/2. Ya. Maka kita dapatkan di sini min 3X tambah min 3X tambah 6X merupakan 3X/2 sama dengan 120. Kita dapatkan 3X sama dengan 240, maka X sama dengan 80. Karena X sama dengan 80, dengan kata lain di mana X ini adalah etanol, maka komponen metanol adalah sebanyak 100 dikurangi 80 atau 20 mili metanol. Hukum berikutnya adalah hukum gas ideal Avogadro, di mana berdasarkan hukum gas ideal Avogadro bahwa jumlah mol gas pada temperatur dan tekanan tetap sebanding dengan volumenya. Contoh, misalnya saya punya helium 1 liter dan nitrogen, amonia 1 liter serta oksigen 1 liter pada temperatur dan tekanan yang sama, itu akan memiliki jumlah mol gas yang sama. Nah, kita lihat jika saya pada tekanan dan temperatur tertentu ada 5 kali 10 pangkat 22 molekul gas memiliki nitrogen ya bervolume 2 liter, maka pada tekanan dan temperatur yang sama berapa banyak molekul dalam 10 gas oksigen, 10 liter gas oksigen. Di sini kita dapatkan bahwa sebandingnya pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas itu sebanding dengan volumenya. Karena di sini kita dapatkan volume dari nitrogen sama dengan 2 liter, dia memiliki 5 kali 10 pangkat 22 molekul gas. Karena akan sebanding dengan molnya, maka pada temperatur yang sama, volume dari oksigen sebanyak 10 liter itu akan memiliki kandungan molekul sebanyak, ya, di sini berarti 5 kali lipat dari volume sebelumnya. Berarti volume ini akan berpengaruh terhadap molekul yang dimiliki, yaitu 5 kali 5 kali 10 pangkat 22 atau 25 kali 10 pangkat 22
molekul. Nah, itu adalah hukum gas ideal Avogadro. Penjelasan mengenai hukum dasar dari kimia dan kemudian terkait dengan perhitungan-perhitungan, beberapa perhitungan sederhana. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan dengan stoikiometri. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.